Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya, Mama Maulana. Kali ini kita akan bahas kembali tentang strategi sukses micro teaching secara online part 1 untuk CPNS Kemdikbud dan Kemenak tahun 2021. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, silahkan klik linknya di pojok kanan atas teman-teman ya. Oke, apa yang akan kita bahas di part 2 ini yaitu merancang pembelajaran yang inovatif. Rancangan pembelajaran yang inovatif ini merupakan aktivitas persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21 dan terintegrasi dalam komponen maupun tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, teman-teman, di sini kita akan melakukan membahas kira-kira persiapan apa sih yang perlu teman-teman sampaikan nanti ketika micro teaching begitu. Bagaimana, apakah pembukaannya termasuk dari unsur pembelajaran terbaru, kegiatan inti, kegiatan penutupnya apakah sudah termasuk dalam unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21 ini gitu teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman koreksi materi teman-teman lagi dan koreksi lagi cara menyampaikannya ketika micro teaching nanti teman-teman, oke? Selanjutnya adalah unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21 yang dimaksud adalah apa sih? Yang pertama yaitu TPEK, Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge ya. Kalau technological ini seperti yang tadi ya, pakai PowerPoint ya teman-teman ya. Karena nggak mungkin teman-teman pakai papan tulis ya, atau mungkin ada yang mau pakai papan tulis meskipun lewat online. Saya sarankan untuk tetap pakai PowerPoint teman-teman. Nanti teman-teman bisa share screen dari laptop teman-teman saat micro teaching. Jadi teknologikalnya ada, dan di sana tidak hanya tentang tulisan ya, di PowerPoint-nya usahakan ada gambar, kemudian ada video mungkin, atau ada suara sebagai gabungan dari teksnya gitu. Jadi nggak hanya teks. Kalau teks saja mungkin kita hanya memindahkan dari tulisan di papan tulis menjadi PowerPoint begitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran berbasis neuroscience. Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik teman-teman. Ini kalau kita di Indonesia dipecah-pecah ya, ada IPA, kemudian ada TIK, teknologi ya, kemudian engineering, ilmu teknik, ini biasa disebut ya, art, seni, ada seni musik, seni lukis, dan lain sebagainya. Ada matematik, ini kegiatan menghitung sebenarnya ya kalau di pembelajaran STEAM ini. Begitu teman-teman. Nanti kita perjelas lagi, kita lanjut dulu. Nah, ada HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, tidak lagi menggunakan LOTS teman-teman. Oke, nanti saya jelaskan lebih jauh. Yang kelima, tuntutan kompetensi abad 21 atau 4C teman-teman. Ada communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Jadi ada komunikasinya teman-teman, tidak hanya satu arah, tidak hanya guru saja, ada kolaborasi juga. Jadi setelah siswa misalkan disuruh menyebutkan, kemudian guru juga sudah memberikan beberapa penjelasan, nanti dikolaborasikan antara pendapat-pendapat murid atau pendapat-pendapat mahasiswanya, nanti disimpulkan gitu atau didiskusikan bersama guru atau pengajar atau dosen dalam hal ini ya, kalau teman-teman yang dosen. Kemudian yang keenam, kemampuan literasi. Literasi ini ada banyak ya, kemampuan baca tulis, meskipun dari PowerPoint bisa kan membaca dulu gitu. Kemampuan baca tulis, kemampuan literasi numerik, literasi sains, digital, seperti yang tadi yang kita pakai PowerPoint, pakai video, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, unsur-unsur lain yang terintegrasi dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran. Oke, selanjutnya penerapan unsur-unsur terbaru dalam komponen RPP. Nah, ini terkait kegiatan-kegiatannya teman-teman. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, alangkah baiknya teman-teman nanti di PowerPoint teman-teman saat teman-teman micro teaching sebutkan tujuan pembelajaran
pada pertemuan ini apa teman-teman gitu. Silahkan disebutkan dulu ketika teman-teman menyampaikan materi. Kemudian kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini lebih pada menanamkan pendidikan karakter di sini juga ya. Mungkin nanti setelah teman-teman tanya kabar, maka teman-teman bisa tanya siapa nih yang telat hari ini, ada yang telat enggak gitu. Atau semuanya masuk tepat waktu gitu. Atau kalau mungkin teman-teman karena secara online, apakah semuanya sudah masuk di video conference, adik-adik mahasiswa, ada tidak yang belum masuk video conference kita teman-temannya. Jadi itu sudah masuk pendidikan karakter, yaitu kedisiplinan teman-teman. Jadi nanti silahkan sebutkan, kan ada nanti di video conference itu tulisan nama kemudian 3 digit angka apa gitu ya, kode kalian. Nah, nanti kan di sana pasti ada nama-nama peserta yang lain. Silahkan sebutkan saja, misalkan namanya Rini. Rini ketua kelas ya. Rini, siapa teman-teman teman kamu yang belum masuk di video conference kali ini? Nah, gitu. Itu sudah termasuk nilai plus untuk kegiatan pendahuluan. Gitu, teman-teman. Nah, di sini juga di kegiatan pendahuluan ini bisa teman-teman ajak berdoa dulu ya. Itu sebagai pendidikan karakter untuk religius. Kemudian kalau di sekolah ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Kak, ada juga ya. Kalau teman-teman mau memasukkan mungkin pakai free memory gitu boleh. Ya silahkan teman-teman atur, nanti sesuaikan dengan waktu teman-teman yang hanya 20 menit teman-teman ya. Yang penting ada dari pendidikan karakter ditanamkan gitu, terutama di kegiatan pendahuluan ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan inti teman-teman. Nah, kegiatan inti ini nanti teman-teman menyampaikan pembelajaran hari ini. Kalau kegiatan pendahuluan ini setelah teman-teman menjalin komunikasi, tanyakan kabar dan presensinya, teman-teman review review pembelajaran kemarin. Kalau kemudian baru ke kegiatan inti untuk pembelajaran hari ini. Kemudian penutupan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman silahkan gunakan collaboration tadi ya, 4C collaboration, anak buahnya atau peserta didik, atau di sini adik-adik mahasiswa ya. Adik-adik mahasiswa ditanya dulu tentang kesimpulan mereka mengenai pembelajaran hari ini. Misalkan pembelajaran kita sudah selesai mungkin ya gitu. Nanti teman-teman tanya, misalkan hari ini silahkan sebutkan apa itu pengertian dari asuransi gitu. Kamu masih ingat enggak yang tadi kita pelajari gitu. Atau misalkan Yahya, silahkan sebutkan macam-macam asuransi apa saja tadi yang sudah kita pelajari gitu. Nah, nanti baru dosen menyimpulkan lagi gitu. Itu namanya kolaborasi nanti di kegiatan penutupan pembelajaran, teman-teman. Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Ini mungkin langsung di dosennya saja, tidak pas micro teaching, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah karakteristik rancangan pembelajaran inovatif abad ke-21, teman-teman. Yang pertama adalah kolaborasi peserta didik dan guru. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau misalkan guru saja atau di sini dosen saja, itu mungkin kegiatannya ceramah saja, teman-teman. Kemudian kalau peserta didik itu mungkin mengamati gambar, kemudian menyebutkan apa yang mereka ketahui tentang gambar-gambar tersebut. Nah, kemudian dikolaborasikan, kolaborasi antara peserta didik dan guru ini bisa mungkin adik-adik mahasiswa yang tadi benar karena setelah menyebutkan pendapat mereka misalkan tentang asuransi, misal nih ya, kemudian guru menyimpulkan kembali, adik-adik mahasiswa yang tadi disebutkan oleh teman-teman kita benar, tapi perlu diluruskan. Nah, itu mungkin salah satu kalimat untuk kolaborasi, teman-teman ya. Nanti teman-teman rancang dulu apa yang mau teman-teman sampaikan saat micro teaching. Boleh ditulis di kertas-kertas, kemudian ditempelkan di belakang laptop kalian, di tembok-tembok belakang laptop. Nanti kalau lupa lihat saja catatannya gitu. Lihat saja di tembok-tembok yang sudah kalian tempelkan itu, nanti ingat kembali. Kan kalian bisa move setelah dari belakang kalian ke depan lagi gitu, karena kalau share PowerPoint kalian kan otomatis ke depan ya, ke depan layar laptop kalian. Boleh langsung sambil melihat catatan-catatan kecil kalian yang di belakang laptop gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah
berorientasi HOTS ya, Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi teman-teman. Nah, ini terkait dengan bukan lagi C4 sampai C3 teman-teman ya, tapi ada C4 sampai C5, yaitu kegiatan menganalisis, mengevaluasi, kemudian mengkreasikan kembali gitu. Mungkin kalau di contohnya asuransi lagi teman-teman ya, kalau HOTS ini kita tanya dulu siapa yang pernah ditelepon terkait asuransi, kemudian kalau sudah ada yang jawab, kira-kira apa saja yang dapat diasuransikan teman-teman, adik-adik mahasiswa gitu. Nanti ada yang menjawab, ada rumah bu, ada mobil, ada emas, ada asuransi jiwa gitu, dan mungkin banyak yang jawab-jawab yang lain lagi. Tapi kemungkinan juga ada yang nggak menjawab selengkap itu, jadi nanti diluruskan lagi sama dosennya. Kemudian teman-teman tanya lagi, kenapa ada asuransi mobil? Apa contohnya? Kenapa ada asuransi jiwa gitu? Apakah kalau kita meninggal ada pemberian finansial atau bagaimana gitu? Teman-teman bisa tanya. Jadi mengembangkan C4 sampai C6 ini gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Ini kalau secara online sudah termasuk ya ICT ya, karena kita pakai PowerPoint. Nanti seperti yang saya bicarakan tadi, PowerPoint-nya tidak hanya teks teman-teman, usahakan bersama ada gambar, minimal gambar, atau mungkin teman-teman masukkan suara teman-teman sebagai kolaborasi dari teks itu, atau mungkin video-video singkat yang bisa teman-teman tayangkan ya paling 2-3 menit saja teman-teman ya, karena waktu teman-teman singkat. Kemudian yang keempat adalah berorientasi pada keterampilan belajar dan mengembangkan keterampilan abad 21 yaitu 4C yang tadi ya sudah saya jelaskan teman-teman. Ada komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity teman-teman. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, mengembangkan kemampuan literasi. Nah, ini literasi ada banyak teman-teman ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ada literasi baca tulis, kemudian yang lainnya juga ada. Nah, bagaimana contohnya? Kemampuan literasi ini bisa kita padukan dengan TPEC yang tadi pernah saya singgung teman-teman ya. Jadi misalkan kegiatannya itu seperti membaca, kalau literasi baca membaca dari PowerPoint gitu teman-teman. Jadi ada literasi baca tulisnya, ada juga teknologinya gitu teman-teman. Jadi tidak lagi membaca dari papan tulis tapi membaca dari PowerPoint. Itu contohnya ya teman-teman ya tentang karakteristik rancangan pembelajaran inovatif di abad 21. Selanjutnya adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, ini pernah saya singgung tadi ya. Ini mungkin teman-teman bisa perdalam ketika kegiatan pendahuluan dan penutupan teman-teman ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, gitu teman-teman. Ini termasuk salah satu poin untuk micro teaching teman-teman ya. Selanjutnya adalah pengembangan inovatif STEAM. STEAM itu Science, Teknologi, Engineering yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau di Indonesia dipisah-pisah, tapi sebenarnya ini adalah salah satu pembelajaran inovatif. Jadi kalau misalkan nih di art, nanti kegiatannya mungkin seni musik, jadi atau teman-teman mungkin bisa contohnya di tengah-tengah kegiatan mungkin ada yang mau menyumbangkan lagu atau apa gitu, atau misalkan kayak tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Mungkin kalau di micro teaching tidak terlalu banyak waktunya teman-teman, tapi ini untuk melengkapi materi kita kali ini. Jadi ini juga termasuk dari pembelajaran terbaru teman-teman, bahkan STEAM ini yang terbaru dan materinya tersendiri teman-teman ya. Mungkin nanti setelah teman-teman lulus kita akan bahas lagi lebih detail teman-teman, begitu ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan rancang kembali apa yang teman-teman mau sampaikan nanti, apa yang kira-kira teman-teman nanti kalau lupa bagaimana caranya, apakah ditulis ataukah ada orang yang memegang pegangin untuk mengingat ini loh yang mau disampaikan sekarang, ini loh yang mau disampaikan sekarang gitu. Silahkan teman-teman
rancang dari sekarang, jangan sampai terlewatkan karena kesempatan micro teachingnya cuma sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman minta diulangi lagi, maka poin teman-teman bisa berkurang teman-teman, seperti itu, oke. Nah, jika teman-teman menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat konten berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih teman-teman, see you next time, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.